Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada podcast Wawasan Kebangsaan bersama CPNS Kemenkes 2022 dalam rangka kegiatan Latsar yang diselenggarakan oleh Bapelkes Batam. Saat ini bersama dengan saya Nurul Falah yang berasal dari instansi KKP kelas 2 Banda Aceh sebagai host podcast kali ini. Saat ini saya ditemani dengan 3 rekan saya, yaitu Bapak Irwan, Bu Rina, dan Bu Nimas yang akan menjadi narasumber dalam topik podcast kali ini. Mungkin kita akan beri kesempatan kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari Bapak Irwan. Silakan Pak Irwan. Ya, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Irwan, jabatan Dokter Pendidik Klinis, instansi RSUP Dr. M. Jamil Padang. Baik, silakan Bu Nimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas, saya Dokter ahli pertama, instansinya di RSUP M. Jamil Padang. Baik, untuk Bu Rina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina, saya dosen di Poltekkes Kemenkes Aceh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan yang saya hormati. Selanjutnya kita bisa langsung saja ya ke pembahasan yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu wawasan kebangsaan. Kita mungkin sudah pernah ya mempelajari apa itu wawasan kebangsaan dari sejak kita TK atau itu apa fungsinya seorang ASN untuk memahami serta menerapkan wawasan kebangsaan. Mungkin kita akan muncul tuh suatu pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Mungkin bisa dijawab lebih dahulu oleh Bapak Irwan. Silakan Pak Irwan. Ya, baik menurut. Jadi apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu merupakan suatu konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri dari seorang warga negara akan diri dan lingkungannya dalam bernegara. Jadi dalam hal ini negara Indonesia yang tentunya berlandaskan pada konsensus negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oh baik Pak, kan lalu muncul ya pertanyaan, kenapa sih seorang PNS atau ASN itu harus memiliki wawasan kebangsaan? Mungkin bisa ditambahkan jawabannya Pak Irwan. Ya baik, jadi seorang ASN atau CPNS itu bahkan warga negara secara umum itu harus bahkan wajib memiliki wawasan kebangsaan agar tumbuh rasa cinta akan tanah air dan negaranya, bangsa dan negaranya. Dan di sisi lain itu mengetahui sumber daya atau potensi-potensi beserta kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh negaranya sehingga mengetahui hal-hal yang bisa menjadi ancaman, tantangan atau hambatan dalam mewujudkan cita-cita negara yang pada akhirnya adalah akan menghasilkan suatu solusi dalam menghadapi hal-hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Irwan atas jawabannya. Kemudian untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, tentu seseorang perlu memiliki suatu dasar ya. Nah, bagi Bu Nimas sendiri nih, apa saja sih yang bisa dijadikan dasar dalam berbangsa dan bernegara? Silakan Bu Nimas. Terima kasih pertanyaannya Ibu Nurul. Dalam berbangsa dan bernegara kita tentunya harus punya dasar ya Bu ya. Untuk di Indonesia sendiri dasarnya itu ada 4. Yang pertama tentunya Pancasila. Dia adalah ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, sumber dari sumber hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan adalah landasan konstitusi kita. Terus yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika yang mana semboyan ini muncul karena keanekaragaman dari budaya kita, bahasa kita, negara kepulauan seperti kita yang terpisah banyak. Dengan adanya semboyan ini diharapkan kita tetap satu atau menyatu. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana menjadi tempat wadah kita sekarang ini, negara kesatuan yang tentunya punya tujuan, karena setiap negara punya tujuan. Di Indonesia sendiri tujuannya itu tertuang dengan jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, yaitu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan juga melaksanakan ketertiban dunia. Wah, sangat begitu jelas ya. Selanjutnya saya ingin bertanya nih, apa saja sih yang menjadi identitas dari suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia? Mungkin Bu Rina bisa langsung memberikan jawabannya ya. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Ibu Nurul. Identitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada 4 ya Bu ya. Yang pertama yaitu dari benderanya. Bendera dari lambang dari negara Indonesia itu adalah merah dan putih. Biasanya yang kita ketahui, kita setiap tanggal 17 Agustus akan mengibarkan bendera merah putih.
Yang kedua yaitu lambang negara. Lambang negara kita adalah Garuda, di mana ini adalah merupakan simbol dari yang telah disebutkan oleh Bu Nimas, yaitu salah satunya adalah Pancasila. Yang ketiga yaitu adalah bahasa, di mana bahasa Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia, walaupun Indonesia sendiri ada 34 provinsi, tapi bahasa resminya yaitu adalah bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Itu dari saya, Ibu Nurul, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina. Jadi cukup jelas ya dari penjelasan Bu Rina dan Bu Nimas tadi bahwa sangat penting untuk mengetahui dasar dan identitas negara demi meningkatkan wawasan kebangsaan ini. Sangat menarik ya diskusinya. Mungkin untuk kembali tadi tentang wawasan kebangsaan, tentu tidak akan luput ya dari istilah bela negara. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan bela negara, dan mungkin bisa diberikan contoh ya, apa sih yang bisa dilakukan seorang ASN untuk membela negaranya? Kita mulai dari Bu Rina ya. Ya, silakan Bu Rina. Dibuka mute-nya, Bu. Terima kasih Bu Nurul. Yang kita ketahui, kita sebagai ASN wajib untuk bela negara. Yang kita ketahui tadi sudah dijelaskan identitas dari negara Republik Indonesia, konsensus dari negara Indonesia, apa saja, dan yang sekarang ini adalah bela negara. Bagaimana bela negara versinya kita sebagai ASN? Apalagi saya profesinya adalah sebagai pendidik, yaitu bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Yang di sini kita selalu mengupdate ilmu yang akan kita transfer ke mahasiswa kita. Jadi itulah salah satu upaya saya untuk bela negara. Ini yang menurut versi saya yang ASN. Mungkin di ibu yang lain? Ya, mungkin ada tambahan lain dari Bu Nimas mungkin? Ya, saya tambahkan sedikit, mungkin saya jelaskan sedikit tentang pengertian bela negara ya. Yang kita ketahui kalau bela negara itu kan tekad, sikap kita, bisa perilaku perorangan, bisa kolektif juga untuk menjaga keutuhan suatu negara yang nggak lepas dari Pancasila sama Undang-Undang Dasar sebagai pedoman kita. Nah, kalau sebagai ASN dengan adanya pengertian dasar itu, mungkin yang bisa kita lakukan itu adalah yang pertama peran kita sebagai ASN ya, apapun profesi kita tentunya tetap bekerja sesuai dengan pedoman ideologi Pancasila. Kemudian memberikan pelayanan publik juga, karena sebagai ASN juga itu juga harus dengan optimal, secara profesional sesuai dengan profesinya. Itu kalau dari saya tambahannya. Baik, terima kasih Bu Nimas. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Maaf, mute. Ya, terima kasih Bu Nurul. Mungkin saya rasa sudah cukup memuaskan penjelasan bela negara dan terapannya di dalam kehidupan, bahkan bagi ASN. Ya, mungkin saya cuma mencoba menghubungkan antara wawasan kebangsaan itu untuk menerapkannya diperlukan konsep bela negara. Nah, konsep bela negara itu sendiri memiliki nilai-nilai. Ada 5 nilai, yang seperti pertama cinta tanah air, kemudian sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara, setia pada ideologi Pancasila, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Nah, dari masing-masing nilai-nilai tersebut itu memiliki hal-hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita bekerja. Nah, contohnya misalnya sikap cinta tanah air itu sebagai ASN kita bisa menjaga nama baik bangsa dan negara, dimulai dari menjaga nama baik pimpinan kita, instansi kita, dan sebagainya. Kemudian sadar terhadap kehidupan berbangsa dan negara, misalnya dengan mengikuti organisasi-organisasi kemasyarakatan atau kegiatan-kegiatan politik seperti pemilu dan lain sebagainya. Kemudian setia kepada Pancasila itu terutama dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada pada butir-butir Pancasila. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu misalnya kita mengatasi hal-hal yang menyebabkan adanya gangguan di dalam kedaulatan bernegara. Kalau di lingkungan pekerjaan yang kecil misalnya korupsi dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan awal bela negara
itu bisa kita lakukan terutama dengan menjaga kesehatan fisik atau jasmani dan mental. Demikian Bu Nurul tambahannya. Baik, sangat jelas dan bagus sekali pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Mungkin kita langsung penutup ya. Apa sih pentingnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda, serta bagaimana cara kita untuk menanamkan wawasan kebangsaan bagi generasi penerus bangsa saat ini? Kita mulai dari Bu Nimas. Silakan Bu Nimas. Menurut saya penting sekali penanaman wawasan kebangsaan ini pada generasi muda. Dengan tahunya wawasan kebangsaan berarti kita kan tahu mengenal negara kita, mengenal identitas kepribadian bangsa, tujuan bangsa, sehingga kita tahu bersikapnya itu seperti apa. Apalagi di zaman sekarang, di zaman digitalisasi seperti ini, itu kan banyak sekali ancaman yang dari luar ya, yang mungkin menggeser, menggoyangkan ideologi kita, yang nggak sesuai lah dengan tujuan negara kita. Nah itu dengan adanya penanaman wawasan kebangsaan ini diharapkan generasi muda bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Baik. Bu Rina mungkin ada tambahan? Jadi dengan adanya kita wawasan kebangsaan ini, salah satunya adalah cinta tanah air. Salah satu dengan rela berkorban. Bagaimanapun juga di sini kita rela berkorban untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, bagi khususnya mungkin bagi nanti yang akan pelayanan dari kita, bersedia secara sadar untuk berpartisipasi baik individu maupun nanti golongan. Mungkin itu dari saya, Bu. Baik, terima kasih Bu Rina. Mungkin terakhir dari Pak Irwan ada yang ingin menambahkan? Oh ya, baik Bu Nurul. Jadi wawasan kebangsaan itu memang sangat penting, terutama bagi generasi muda. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu adalah pertama menurut saya mungkin yang paling penting adalah dengan pembelajaran. Nah, jadi bisa ditanamkan di sekolah-sekolah dan paling penting sekali adalah seperti podcast yang kita lakukan sekarang ini. Nah, itu bisa disebarkan di media sosial sehingga dari berbagai kalangan bisa mengetahui apa itu konsep wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan tidak lupa pula menurut saya itu adalah topik mengenai keteladanan ya. Mungkin dari kita nanti ASN ada yang memegang jabatan struktural menjadi pimpinan. Nah, itu bisa menularkan wawasan kebangsaan dan konsep-konsep bela negara ini melalui prinsip-prinsip keteladanan. Artinya dengan pimpinannya yang memberikan contoh yang baik kepada teman-teman rekan sekerjanya. Mungkin gitu Nurul Falah. Baik, sungguh menarik sekali ya podcast kita kali ini. Terima kasih rekan-rekan yang saya hormati. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa ternyata wawasan kebangsaan ini penting sekali untuk dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia umumnya dan juga ASN pada khususnya. Apalagi di era perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Meskipun saat ini Indonesia merdeka, sangat penting bagi kita untuk menanamkan wawasan kebangsaan ini demi dapat mempertahankan Republik Indonesia. Nah, podcast kali ini dimaksudkan untuk memberi pencerahan bagi seluruh rakyat Indonesia demi memantapkan wawasan kebangsaan serta menumbuhkan kesadaran untuk bela negara. Tentu tidak ada manusia yang sempurna. Saya dan rekan-rekan mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.